Dari sananya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta ketua kelas tolong disiapkan teman-temannya ya. Siap gerak. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Indah Putri Ramadhani, Solida Marina, Nur Halimah, Sri Wahyuni, Hadir, Bu. Lasmini, Hadir, Bu. Sofia, Kampus nggak? Sofia, Hadir. Setiana Malasari, Vivi, Kamu. Nova, Ibu Ira Susianti, Hadir, Bu. Budiman, Abang Riyawani, Hadir, Bu. Wiwi Suryani, Ayu Gustin, Fatima Zahra, Maharani, Ini ya. Fauzan, Rosma, Siti Wahyuni, Aras, Ica, Witri, Isagus, Dewi Risawati, Tiara Nur, Bairo, Yusuf Sodia, Nur Ratri, Miftah Hujana, Tiara Rekiana, Santi, Saskia, Sutria, Alfa ya, Muhammad Huda, apa juga? Nggak ada keterangannya. Mana dia? Desa Ufi. Maju dulu. Apa ya? Baik, perhatian siswa ibu sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan? Kalau kita mau fokus belajar itu harus sarapan dulu ya, anak. Oke, kita langsung saja. Kita langsung saja pada materi pembelajaran kita, yaitu tentang masyarakat Indonesia dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi. Kemerdekaan hingga awal reformasi. Baik, di sini yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang usaha persiapan kemerdekaan. Terdapat yang pertama adalah BPU PKI. Ada yang tahu apa itu BPU PKI? Badan persiapan. Tunjuk tangan siapa yang apa itu BPU PKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Pertama adalah tahun 1944, PM Koiso menjanjikan bahwa Hindia Timur Indonesia akan diperkenalkan merdeka. Hal ini dikemukakan di depan sidang parlemen Jepang atau Teikoku Binkai. Janji ini diikuti pula dengan diperbolehkannya bendera merah putih dikibarkan. Namun, masih harus berdampingan dengan bendera Jepang Hinamaru. Tujuan janji PM Koiso itu untuk memerdekakan Indonesia adalah agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang dan sebaliknya membantu Jepang melawan sekutu. Yang kedua itu adalah pembentukan PPKI. Janji PM Koiso bahwa Hindia Belanda Indonesia akan diperkenalkan merdeka kemudian diikuti dengan pengumuman pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan bahasa lainnya ya betul, Dokoritsu Jumbi Josakai yang disingkat dengan BPUPKI. Ada yang tahu pengumuman ini disampaikan pada tanggal berapa pembentukan BPUPKI? Tanggal berapa pengangkatan anggota BPUPKI diadakan? Pada tanggal berapa pengangkatan anggota BPUPKI? Salah. Pada tanggal 1 April 1945. Pengangkatan para anggota BPUPKI itu diumumkan. Upacara peresmiannya kemudian dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1945 di gedung Josain di Jalan Penjagon, Jakarta. Adapun struktur organisasi BPUPKI adalah yang pertama Ketua Dr. KLT Regiman Video Diningrat, Ketua Muda Ichibangase atau orang Jepang. Kemudian ketiga sekretarisnya adalah RP Surono, 4 anggota, 6 orang Indonesia yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia dan 7 orang Jepang tanpa hak suara. Kemudian yang sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Ada berbagai pandangan yang dikemukakan tentang dasar negara Indonesia. Pandangan-pandangan itu disampaikan oleh Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin dan Profesor Supomo menyampaikan pandangan pada 31 Mei 1945. Adapun Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara pada 1 Juni 1945. Adapun dasar negara Indonesia menurut Muhammad Yamin adalah Ibu mau Bairo tolong Ibu minta kepada Bairo tolong sampaikan dasar negara Indonesia menurut Muhammad Yamin. Di sini nanti semua kebagian ya, jadi fokus memperhatikan Ibu di depan. Saya Bu bisa. Ini Saya Bu. ya. Saya Bu. Kepada Tiara boleh? Saya udah katakan dari tadi Bu. Ada Bairo. Menurut yang tujuan Indonesia itu adalah memerdekakan. Bukan tujuan, dasar negara Indonesia menurut Muhammad Yamin. Saya Bu menurut bangsa menurut. Ada apa saja dasar negara Indonesia menurut Muhammad Yamin? Ada 5 dia. Ibu. Apa saja? Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu adalah kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga itu adalah rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bu. Ya. Kemudian kepada Sofia, dasar negara Indonesia menurut Profesor Supomo. Supomo. Saya Bu. Ya. Menurut rumusan dasar menurut Supomo itu adalah
persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin. Ya. Sudah itu Kemudian aja. ada 2 lagi. Duanya saya lempar ke Sri. Oke, Sri boleh jawab. Selanjutnya itu ada musyawarah keadilan hak ya. Ya. Berbagi ilmu. Kita masuk ke Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI. Di mana adapun struktur organisasi PPKI itu adalah siapa yang bisa menyebutkan struktur organisasi PPKI maju ke depan. Nanti Ibu kasih nilai A. Siapa yang mau? Atau Ibu tunjuk Susunan anggotanya. struktur organisasinya. Ada penasihatnya, ketua, wakil ketua, dan juga anggotanya. Cuman disebutkan saja. Maju ke depan. Iya, maju ke depan. Nanti ditulis ya. Enggak, nanti penasihatnya siapa, ketuanya siapa, wakil ketuanya siapa. Oke, pada Tiara. Itu Bu. Iya. Kalau nggak lengkap, kamu makan, Bu. Video. Oke, boleh dibacakan biar teman-temannya dengar. Baik, itu dia ada penasihat. Yang pertama yaitu Ahmad Subarjo, yang kedua yaitu ketuanya Soekarno, dan wakilnya itu ya Muhammad Hatta, dan anggotanya tuh ada 21 orang yang mewakili lapisan masyarakat di Indonesia. Oke, terima kasih. Itu di-upload untuk teman-temannya, untuk temannya. Oke, jadi adapun kita sudahi pelajaran kita pada hari ini. Adapun kesimpulannya yaitu ada usaha persiapan kemerdekaan di mana terdapat kekalahan Jepang dan janji Indonesia merdeka. Yang kedua, pembentukan BPUPKI. 3, pengangkatan anggota BPUPKI. Yang keempat, sidang pertama BPUPKI. Dan adapun juga mengenai pembentukan PKI, adapun strukturnya penasihatnya adalah Ahmad Subarjo, Ketua Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, dan anggotanya 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kemudian adapun tugas untuk minggu depan itu adalah mohon perhatian semuanya untuk anak-anak Ibu. Ya, Bu. Di mana Ibu minta kalian membentuk kelompok yang terdiri atas 4 sampai 6 orang. Setelah kelompok itu dibentuk, tugas kalian adalah membuat tulisan singkat mengenai berbagai perbaikan yang terjadi pada masa reformasi. Kaitkan dengan salah satu bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan sumber datanya bisa diambil dari koran, buku, dan juga internet, dan dipresentasikan pada minggu depan. Oke? Oke? Hari ini pada saat Ibu minta sebelum kita bubar supaya teman-temannya tolong disiapkan untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siap, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Makasih, Bu.
Dia sudah di jalan. Baik, perhatian siswa ibu sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan? Kalau kita mau fokus belajar itu harus sarapan dulu ya, anak. Oke, kita langsung saja. Pada materi pembelajaran kita, yaitu tentang masyarakat Indonesia dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi. Hingga awal reformasi. Baik, di sini yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang usaha persiapan kemerdekaan. Terdapat yang pertama adalah BPU PKI. Ada yang tahu apa itu BPU PKI? Badan persiapan. Tunjuk tangan siapa yang apa itu BPU PKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pertama adalah tahun 1944, PM Koiso menjanjikan bahwa Hindia Timur Indonesia akan diperkenalkan merdeka. Hal ini dikemukakan di depan sidang parlemen Jepang atau Teikoku Binkai. Janji ini diikuti pula dengan diperbolehkannya bendera merah putih dikibarkan. Namun, masih harus berdampingan dengan bendera Jepang Hinamaru. Tujuan janji PM Koiso itu untuk memerdekakan Indonesia adalah agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang dan sebaliknya membantu Jepang melawan sekutu. Yang kedua itu adalah pembentukan BPU PKI. Janji PM Koiso bahwa Hindia Belanda Indonesia akan diperkenalkan merdeka kemudian diikuti dengan pengumuman pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan bahasa lainnya ya betul, Dokoritsu Jumbi Josakai yang disingkat dengan BPU PKI. Ada yang tahu pengumuman ini disampaikan pada tanggal berapa pembentukan BPU PKI? Tanggal berapa pengangkatan anggota BPU PKI diadakan? Pada tanggal berapa pengangkatan anggota BPU PKI? 7 September 2016. Salah. Pada tanggal 1 April 1945. Pengangkatan para anggota BPU PKI itu diumumkan. Upacara peresmiannya kemudian dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Josakin di Jalan Penjagon, Jakarta. Adapun struktur organisasi BPU PKI adalah yang pertama Ketua Dr. KLR Regiman Widodiningrat, Ketua Muda Ichibangase atau orang Jepang. Kemudian yang ketiga sekretarisnya adalah RP Surono, 4 anggota, 6 orang Indonesia yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia dan 7 orang Jepang tanpa hak suara. Kemudian yang
sampai 1 Juli 1945. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Ada berbagai pandangan yang dikemukakan tentang dasar negara Indonesia. Pandangan-pandangan itu disampaikan oleh Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin dan Profesor Supomo menyampaikan pandangan pada 31 Mei 1945. Adapun Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara pada 1 Juli 1945. Adapun dasar negara Indonesia menurut Muhammad Yamin adalah, Ibu mau Bairo, tolong Ibu minta kepada Bairo tolong sampaikan dasar negara Indonesia menurut Muhammad Yamin. Di sini nanti semua kebagian ya, jadi fokus memperhatikan Ibu di depan. Saya Bu bisa. Saya Bu. Ya. Saya Bu. Kepada Tiara, boleh? Saya udah angkat tangan dari tadi Bu. Ada Bairo. Bu, menurut yang tujuan Indonesia itu adalah memerdekakan. Bukan tujuan, dasar negara Indonesia menurut Muhammad Yamin. Saya Bu, menurut bangsa menurut. Ada apa saja dasar negara Indonesia menurut Muhammad Yamin? Ada 5 dia. Ibu. Apa saja? Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu adalah kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga itu adalah rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bu. Ya. Kemudian kepada Sophia, dasar negara Indonesia menurut Profesor Supomo. Supomo. Saya Bu. Ya. Menurut rumusan dasar menurut Supomo itu adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin. Ya. Sudah itu. Kemudian ada 2 lagi. Duanya saya lempar ke Sri. Oke, Sri boleh jawab. Selanjutnya itu ada musyawarah keadilan rakyat. Ya. Dibagiin Bu. Kita masuk ke panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI. Di mana adapun struktur organisasi PPKI itu adalah siapa yang bisa menyebutkan struktur organisasi PPKI maju ke depan. Nanti Ibu kasih nilai A. Siapa yang mau? Atau Ibu tunjuk Susunan anggotanya. struktur organisasinya. Ada penasihatnya, ketua, wakil ketua, dan juga anggotanya. Cuman disebutkan saja. Maju ke depan. Iya, maju ke depan. Nanti enggak, nanti penasihatnya siapa, ketuanya siapa, wakil ketuanya siapa. Oke, pada Tiara. Itu Bu. Iya. Kalau nggak dapat kamu makan Bu. Video. Oke, boleh dibacakan biar teman-temannya
Dengar. Baik, itu dia ada penasihat. Yang pertama yaitu Ahmad Subarjo, yang kedua yaitu ketuanya Soekarno, dan wakilnya itu ya Muhammad Hatta, dan anggotanya tuh ada 21 orang yang mewakili lapisan masyarakat di Indonesia. Oke, terima kasih. Itu di aplaus untuk teman-temannya, untuk temannya. Oke, jadi adapun kita sudahi pelajaran kita pada hari ini. Adapun kesimpulannya yaitu ada usaha persiapan kemerdekaan di mana terdapat kekalahan Jepang dan janji Indonesia merdeka. Yang kedua, pembentukan BPUPKI. Tiga, pengangkatan anggota BPUPKI. Yang keempat, sidang pertama BPUPKI. Dan adapun juga mengenai pembentukan PKI, adapun strukturnya penasihatnya adalah Ahmad Subarjo, Ketua Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, dan anggotanya 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kemudian adapun tugas untuk minggu depan itu adalah mohon perhatian semuanya untuk anak-anak ibu. Di mana ibu minta kalian membentuk kelompok yang terdiri atas 4 sampai 6 orang. Setelah kelompok itu dibentuk, tugas kalian adalah membuat tulisan singkat mengenai berbagai perbaikan yang terjadi pada masa reformasi. Kaitkan dengan salah satu bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan sumber datanya bisa diambil dari koran, buku, dan juga internet, dan dipresentasikan pada minggu depan. Oke? Oke? Hari ini pada saat ibu minta sebelum kita bubar kepada teman-temannya tolong disiapkan untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini.